Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran hari ini adalah Administrasi Sistem Jaringan untuk kelas 3 semester 1. Materi hari ini adalah Share Hosting Server. Oke, kita langsung menuju ke materi. Baiklah pelajar Skapsa, materi hari ini adalah Share Hosting Server. Ya. Indikator pencapaian kompetensi ini adalah melakukan konfigurasi Share Hosting Server. Kalian juga harus bisa nanti menguji hasil, ya, menguji hasil daripada konfigurasi Share Hosting Server. Tujuan pembelajarannya, kalian harus dapat menjelaskan konsep Share Hosting Server. Yang kedua, kalian dapat menentukan cara konfigurasi Share Hosting Server. Oke. Apa itu hosting? Apa itu hosting? Sekali lagi, apa itu hosting? Karena materi kita hari ini adalah Share Hosting Server. Kalian harus mengetahui apa itu hosting. Hosting tempat atau jasa internet untuk membuat halaman website yang telah kita buat menjadi online dan bisa diakses oleh orang lain. Ini hosting. Atau bisa dikatakan hosting itu tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan apa? Ketika kalian membuat sebuah website, tempat penyimpanannya itu dinamakan hosting. Nah, ini tempat penyimpanan namanya hosting. Nah, sedangkan yang namanya www.facebook.com itu namanya apa? Itu namanya domain. Jadi kalian harus tahu perbedaan hosting dan domain. Nah, hosting, semua data yang diupload dalam website itu akan tersimpan di dalam hosting. Ya, ini. Hosting juga menyediakan sumber daya server ya, untuk disewakan sehingga memungkinkan sebuah organisasi ataupun individu kita, kalian pelajar Skapsa itu bisa membuat yang namanya website. Di mana tujuannya itu untuk menempatkan beberapa informasi, di antaranya ada HTTP, FTP, email dan juga DNS. Jadi hosting ya, yang merupakan sumber daya server-server yang nantinya dipakai untuk menyimpan data kita yang ada di website. Hosting ya, terdiri dari gabungan beberapa server atau sebuah server yang terhubung dengan jaringan internet yang berkecepatan tinggi. Sekali lagi, kalian di kelas 2 sudah diajarkan membuat atau instalasi web server, DNS server, mail server, FTP server. Nah, ini bisa dipakai di hosting ya, atau share hosting. Bisa dipakai di sana. Nah, gambaran hosting. Ini. Di sini ada share hosting ya. Share hosting yang namanya share dibagi. Jadi ada satu server dibagi untuk beberapa. Ini saya contohkan ada 3 pembagian. Ya. Jadi untuk share hosting itu satu dibagi untuk beberapa. Tidak hanya 3. Bisa tergantung dari kapasitas daripada sebuah hosting ini. Ini kalau kita pakai share hosting. Kalau kita pakai dedicate, yang nama dedicate itu satu untuk satu. Ya. Tidak di-share. Nah, materi kita hari ini di sini. Ya. Jadi materi kita itu share. Jadi sebuah server yang dipakai untuk banyak klien ya, untuk banyak klien. Share hosting di sini seperti ini, gambarnya seperti ini. Lain lagi nanti kalau VPS nanti terdiri dari beberapa multi server ya, multi server itu di VPS atau virtual private server. Jadi baik VPS ataupun dedicate ataupun share hosting itu merupakan sebuah tempat yang dipakai untuk penyimpanan semua file website. Nah, ini beberapa jenis layanan hosting. Beberapa jenis layanan hosting ada share hosting.
materi kita di hari ini ada VPS virtual ataupun virtual privat, ya, virtual privat server, ada dedicated server, ada colocation server. Ya, ini. Jadi jenis layanan hosting ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama share hosting, materi kita hari. Nah, contoh sebuah perusahaan yang menyediakan layanan hosting. Ini ada 1, 2, 3. Ya, ada 1, 2, 3. Saya contohkan di sini. Nah, ya, ini merupakan sebuah perusahaan, ya. TP Hosting ini sebuah perusahaan di mana perusahaan ini menjual yang namanya hosting. Bisa kita lihat di sini. Ya. Di sini ada macam-macamnya. Ini saya contohkan, ya. Saya contohkan macam-macamnya. Ya. Ada TB Chan 1 paket-paketnya ini. Nah, harganya juga ada, kapasitas juga ada. Nah, fasilitas yang didapat ketika kita menyewa hosting itu apa saja? Nah, di sini semua sudah tertera. Tergantung kita nanti mau pakai yang seperti apa. Ini contoh, ya, sebuah perusahaan yang menjual, ya, sebuah perusahaan yang menjual atau yang melayani layanan hosting. Ya, ini. Jadi hosting itu merupakan tempat penyimpanan semua data website. Ya, ingat. Ya, ya. TP Hosting ini menyediakan beberapa paket. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 paket. Ya. Di mana paket-paket hosting yang ada di sini ini perbedaannya hanya pada space, bandwidth, ya, bisa dilihat space, bandwidthnya ini berbeda. Nah, ini. Jadi space, bandwidthnya yang ada di sini, yang ada di website ini berbeda-beda, harganya pun juga berbeda-beda. Ini contoh yang pertama. Nah, saya ambil lagi contoh yang kedua. Nah, ini ada ini ada free hosting no ADS. Nah, ini juga sebuah perusahaan yang menyediakan layanan hosting. Ya, ini di sini ini website basis luar negeri nih, ya, luar negeri. Kalau yang The Blog Host tadi ini basisnya Indonesia. Ya, ini seperti ini. Macam-macam, ya. Fiturnya juga berbeda-beda. Yang ketiga saya bukakan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini Co-ID ini juga basisnya Indonesia, ya, servernya orang Indonesia. Nah, server di hosting itu semua akan tersimpan atau tersimpan di data center. Jadi hosting ini, komputer yang dipakai server untuk hosting itu semua akan tersimpan di data center. Nah, ini contoh, ya, ini juga orang Indonesia. Ini contoh sebuah perusahaan yang menyediakan layanan hosting. Jadi macam-macam, kalau di sini ada unlimited web hosting, ya. Paket-paketnya seperti yang di bawah ini, ya, macam-macam. Ini kalau kita bicara hosting. Jadi kita ingin mendapatkan, kalau kalian ingin mendapatkan sebuah hosting, itu bisa sewa atau membuat server sendiri juga bisa. Oke. Kita lanjutkan. Masih banyak sebenarnya perusahaan, ya, perusahaan yang berjualan hosting. Ya. Sebuah perusahaan yang berjualan hosting tidak hanya 3 ini, saya ambil contoh 3 ini. Ya. Masih banyak lagi contoh-contoh perusahaan yang menjual layanan hosting. Nah, kita masuk pada share hosting yang kita bahas. Nah, kalau di sini diumpamakan, ya, share hosting itu diibaratkan sebuah rumah dengan beberapa penghuni di dalamnya. Ini ada rumah. Ya, di sini ada dicontohkan ada 1, 2, 3, ada 3 penghuni di rumahnya. Ini gambaran share hosting. Sekali lagi share hosting, satu hosting bisa dipakai untuk orang banyak. Ya, ini. Nah, di sana kalian nanti kalau mau berlangganan sebuah hosting itu juga harus mempunyai namanya akun hosting. Kalau di sini dikatakan akun hosting itu diibaratkan sebagai
penghuni rumah, ya, penghuni rumah. Ada share hosting, ada akun hosting. Jadi seperti halnya kalian ketika berlangganan ataupun kalian berlangganan di YouTube ataupun di Facebook, ya, sebagai kalian punya Facebook, itu pasti punya namanya akun Facebook, akun YouTube seperti itu. Nah, di hosting ini juga seperti itu. Kalian harus membuat akun untuk berlangganan 1 giga, 2 giga, 500 MB dan sebagainya. Ini harus punya namanya akun hosting. Ya, wajib. Ya, wajib. Nah, para penghuni atau pengguna layanan share hosting berbagai resource dan kapasitas server secara bersamaan. Ya. Jadi ibaratnya resource itu adalah kamar mandi kalau di rumah. Kamar mandi itu kan satu untuk semua yang ada di rumah ini memakai yang namanya kamar mandi. Ibaratnya seperti itu. Loh Pak, contoh kok kamar mandi, ya sehari-hari kita juga akan memanfaatkan fasilitas seperti itu. Jadi contoh yang real mana gambarannya share hosting seperti ini. Jadi jika misalnya seseorang menggunakan kamar mandi terlalu lama, maka potensi mengganggu aktivitas teman lainnya itu ada. Sama. Ketika kita memakai yang namanya share hosting, ya, kita terlalu lama memakainya juga akan berpengaruh pada yang lain. Semisal website si A, ya, dalam share hosting ini dibobol atau dihack orang. Nah, itu juga akan berpengaruh di teman-teman yang lain. Di teman-teman yang lain yang satu akun di hostingnya, share hostingnya. Ya, ini makanya ibaratnya seperti ini. Jadi share hosting itu ibaratnya rumah, ya, rumah, ya, harus punya akun hostingnya dan sebagainya, dipakai untuk bersama-sama. Nah, ketika nanti yang memakai tersebut, ya, terlalu banyak, itu juga akan menghambat proses yang lain. Ini lanjut. Oh, ini tugas, ya. Tugas ada 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan di Google Classroom, ya. Di Google Classroom. Ini saya kira semua jawaban juga sudah ada di slide-slide yang tadi, ya. Ini tugasnya. Oke. Nah, sedikit lagi, ya. Share hosting banyak digunakan oleh user domain sehingga juga akan berpengaruh pada sumber daya. Penggunaan dari user lain nantinya bisa menyebabkan down atau terputus. Ya, itu juga bisa menyebabkan karena satu untuk semua tadi, satu dipakai untuk orang banyak, itu share hosting. Nah, share hosting sendiri umumnya terdiri dari 2 pilihan. Ini ada yang limit, ada unlimited. Seperti yang saya contohkan tadi di beberapa contoh perusahaan yang menjual hosting itu juga ada paketnya. Jadi ada yang limit, ada yang unlimited. Limit, ya, merupakan paket hosting yang mempunyai batasan ruang hard disk serta sumber daya bandwidth-nya. Ini limit. Unlimited jelas tidak mempunyai batasan, wis semua dipakai juga boleh. Ini share hosting. Oke, terima kasih, ya. Itu materi saya untuk hari ini mengenai share hosting server. Oke, kita nanti akan bertemu lagi di materi yang selanjutnya, yaitu tetap masalah share hosting. Kita akan belajar pelayanan yang kedua atau layanan hosting yang kedua, ketiga dan keempat. Ada VPS, ada dedicated, ya, ada collision server. Baiklah, pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai share hosting server. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like, komen untuk mendukung program ini, klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi, share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jangan lupa, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.